Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Bintang? Semoga sehat semuanya ya. Kembali bersama Kak Diki. Insya Allah pada video kali ini kita akan belajar mengenai pasar dan aktivitas ekonomi di dalamnya, bagian yang ketiga. Oke Sobat Bintang, alhamdulillah kita sampai pada bagian ketiga, yang sekaligus juga merupakan bagian terakhir pembahasan mengenai pasar dan aktivitas ekonomi di dalamnya. Di mana pada dua video sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian pasar, syarat terbentuknya pasar, fungsi pasar, dan jenis pasar menurut bentuk kegiatannya, luas wilayah kegiatannya, serta waktu penyelenggaraannya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan dan strukturnya. Udah penasaran kan? Langsung saja, tidak berlama-lama lagi. Yuk ikuti pembahasannya. Baik Sobat Bintang, jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan terbagi menjadi dua, yaitu pasar output atau pasar barang konsumsi dan pasar input atau pasar sumber daya produksi. Pasar output atau pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai jenis barang yang dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Contohnya seperti pasar yang memperjualbelikan beras, ikan, sayur mayur, buah-buahan, pakaian, berbagai peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan pasar input atau pasar sumber daya produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor produksi. Faktor produksi merupakan segala sumber daya yang dipergunakan dalam sebuah proses produksi. Contoh pasar input atau pasar sumber daya produksi adalah bursa tenaga kerja yang mempertemukan para pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan pekerja. Bagaimana Sobat Bintang? Insya Allah mudah dipahami ya. Selanjutnya kita akan belajar jenis pasar menurut strukturnya. Berdasarkan kriteria ini, pasar terbagi menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri antara lain terdapat banyak pembeli dan penjual, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis, pembeli ataupun penjual mempunyai informasi yang sempurna mengenai pasar, harga terbentuk melalui mekanisme pasar, penjual atau perusahaan bertindak sebagai price taker atau penerima harga, tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar, sehingga perusahaan dapat bebas keluar masuk pasar. Kurva permintaan yang dihadapi perusahaan berbentuk horizontal atau elastis sempurna, berimpit dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR, dan penerimaan marginal atau MR. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pratama Raharja dan Mandala Manurung dalam bukunya Pengantar Ilmu Ekonomi, dijelaskan bahwa dalam dunia nyata, tidak ada bentuk pasar persaingan sempurna yang memenuhi semua karakteristik sebagaimana yang dijelaskan. Namun, ada beberapa industri yang mendekati pasar persaingan sempurna, seperti industri tempe, tahu, kerupuk putih, dan jasa fotokopi. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna. Bentuk pasar persaingan tidak sempurna dibedakan menjadi 3 Sobat Bintang, yaitu pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Supaya semakin paham, yuk kita bahas satu persatu. Pertama, pasar monopolistik. Pasar monopolistik memiliki ciri-ciri antara lain terdapat banyak pembeli dan penjual, namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang berbeda corak atau terdiferensiasi, yang artinya terdapat pembeda
antara barang dari satu penjual dengan penjual lainnya. Penjual atau perusahaan bertindak sebagai price taker atau penerima harga, namun memiliki sedikit kemampuan mempengaruhi harga. Terdapat persaingan ketat pada kualitas produk dan iklan. Kurva permintaan pasar monopolistik berbentuk landai dan sedikit di atas kurva permintaan pada pasar persaingan sempurna. Contoh pasar berstruktur monopolistik adalah pasar air minum dalam kemasan, biskuit, sabun, pasta gigi, dan lain sebagainya. Kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki ciri-ciri antara lain, terdapat sedikit atau beberapa penjual dan banyak pembeli. Ada hambatan yang cukup tinggi untuk penjual atau perusahaan baru masuk pasar. Barang yang diperjualbelikan bisa homogen ataupun terdiferensiasi. Biasanya antar perusahaan sering membentuk kartel untuk menyepakati harga. Memiliki rasio konsentrasi penguasaan pasar oleh 4 perusahaan dominan melebihi 40%. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berbentuk patah, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Contoh pasar berstruktur oligopoli adalah pasar semen, sepeda motor, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Dan ketiga, pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki ciri-ciri antara lain, hanya terdapat satu penjual atau perusahaan di dalam pasar, ada hambatan yang sangat tinggi untuk perusahaan baru masuk pasar. Barang yang diperjualbelikan adalah barang unik, yaitu barang yang tidak terdapat substitusi sempurnanya. Perusahaan bertindak sebagai price maker atau penentu harga. Kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopoli adalah kurva permintaan pasar itu sendiri, yang berbentuk downward sloping dengan kemiringan yang curam atau inelastis. Contoh perusahaan pada pasar yang berstruktur monopoli adalah PT PLN Persero, yang menjadi satu-satunya perusahaan di pasar listrik Indonesia. Alhamdulillah, sudah banyak yang kita pelajari ya Sobat Bintang. Selanjutnya, supaya semakin paham, coba kalian kerjakan soal berikut. Soal nomor 1. Pasar yang memperjualbelikan berbagai macam produk, baik berupa barang atau jasa, hasil produksi adalah A. Pasar input, B. Pasar output, C. Pasar bebas, atau D. Pasar persaingan sempurna. Bagaimana Sobat Bintang? Tahu jawabannya? Benar sekali, jawabannya adalah B. Pasar output. Karena pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai jenis barang atau jasa, hasil produksi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, soal nomor 2. Suatu pasar yang relatif banyak menghasilkan barang sejenis, tetapi ada unsur perbedaan antar satu dengan lainnya adalah pasar A. Oligopoli, B. Monopoli, C. Monopsoni, atau D. Monopolistik. Kalau soal ini, apa jawabannya? Benar sekali, jawabannya adalah D ya Sobat Bintang. Karena barang sejenis yang ada unsur pembeda, atau bisa juga disebut sebagai barang yang terdiferensiasi, adalah salah satu ciri dari pasar yang berstruktur monopolistik. Dan terakhir, soal nomor 3. Dalam pasar persaingan sempurna, bentuk kurva yang dihadapi oleh sebuah perusahaan adalah A. Turun dari kiri atas ke kanan bawah, B. Horizontal berimpit dengan kurva biaya tetap, C. Horizontal berimpit dengan kurva penerimaan marginal, atau D. Vertikal berimpit dengan kurva biaya marginal. Soal ketiga ini kira-kira apa ya jawabannya? Benar sekali Sobat Bintang, jawabannya adalah C.
Karena kurva permintaan yang dihadapi perusahaan pada pasar persaingan sempurna berbentuk horizontal, berimpit dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR dan penerimaan marginal atau MR. Bentuk kurvanya seperti yang nampak pada gambar berikut. Baik Sobat Bintang, demikianlah penjelasan dari Kak Diki mengenai pasar dan aktivitas ekonomi di dalamnya. Semoga penjelasan dari Kak Diki pada video kali ini dapat Sobat Bintang pahami dengan baik ya. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.